It's Moji. Halo, good morning Moji Badi. Ada inovasi canggih nih Moji Badi. Warga desa di Magelang, Jawa Tengah memanfaatkan teknologi baru untuk atasi kekeringan sawah dengan pompa energi surya. Wow, keren banget ya Moji Badi warga-warganya. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syana Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama untuk hari ini. Resah atas maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungannya, belasan ibu-ibu pun bergerak. Eks lokasi Payosigadung di Kelurahan Rawasari, Kota Jambi menjadi sasaran empuk penggerebekan lantaran disinyalir kerap menjadi tempat pesta sabu-sabu. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan 7 bayi yang dilakukan oleh ayah korban sebagai pelaku. Rekonstruksi pun juga disaksikan oleh istri dan anak pelaku yang ternyata juga ikut mengubur bayi yang baru dilahirkan. Dua pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat duel di sebuah rumah kontrakan hingga 1 orang tewas mengenaskan. Sementara 1 pelaku lainnya nyawanya tertolong meski mengalami luka di leher dan juga tangannya. Kita beralih ke informasi lainnya Moji Badi. Siapa pelaku utama dalam kasus ratusan warga yang tiba-tiba saja punya hutang pada lembaga permodalan mandiri? Padahal mereka tidak pernah mengajukan pinjaman di Garut, Jawa Barat hingga kini masih belum terungkap. Polisi pun sudah membuka posko pengaduan, tetapi sejauh ini belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait kasus tersebut. Dengan modus berpura-pura bertamu ke rumah kawan lama, 2 pemuda babak belur dan nyaris tewas diamuk warga di Medan, Sumatera Utara. Keduanya pun terpergok mencuri sebuah telepon genggam milik rekan wanitanya. Moji Badi, jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai seorang sopir taksi daring yang dibunuh dan mobilnya raib. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Syana Saprilia. Seorang sopir taksi online dibunuh di Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa mengerikan ini ternyata terekam kamera pengintai di lokasi kejadian. Polisi kini memburu pelaku yang kabur membawa mobil korban. Moji Badi, kebanyakan pembunuhan pengemudi taksi daring dilatari oleh motif ekonomi. Namun berbeda halnya dengan kasus yang melibatkan pedagang tape di Bekasi, Jawa Barat berikut ini. Ia menjadi tersangka pembunuhan lantaran tersinggung atas nasihat yang diberikan oleh korban. Informasi selanjutnya, kepergok hendak melakukan aksi hadang truk. 20 remaja di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan diamankan oleh polisi. Tindakan para pelajar itu meresahkan pengguna jalan. Moji Badi, kita menuju ke Lampung. 2 mobil angkot yang dikemudikan ugal-ugalan serta saling balap menyebabkan kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kota Bandar Lampung. 3 penumpang angkot pun terluka. Sementara itu kecelakaan beruntun melibatkan truk tangki terjadi di beberapa daerah. Di Semarang salah satunya, truk tangki muatan air mineral menabrak mobil dan sepeda motor di jalan menurun. Kerasnya benturan mengakibatkan 1 pengendara motor tewas di lokasi. Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai pemeriksaan Erlangga Hartanto oleh Kejaksaan Agung. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama saya, Syahnas Aprilia dalam Moji Pagi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung selama 12 jam lamanya. Airlangga menjawab 46 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kejaksaan. Kita beralih ke informasi mengenai kisruh PPDB. Menduga adanya kasus dari penerimaan peserta didik baru, ratusan ibu pun melakukan unjuk rasa kepada pihak sekolah di Bogor, Jawa Barat. Uniknya kaum ibu berdemo dengan membawa perabotan rumah tangga dan mengenakan seragam SMA. Hidup atlet binaragawan sekaligus selebgram kebugaran Justin Vicky berakhir tragis akibat tertimpa barbel pada bagian lehernya yang sedang latihan angkat beban. Polisi pun masih mencari tahu penyebab peristiwa ini, murni karena kecelakaan atau ada unsur kelalaian. Mojibadi, selanjutnya kita beralih ke informasi lain. Tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan di Majalengka, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang pun tewas. Mojibadi, sebanyak 19 orang penumpang kapal yang tenggelam di perairan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ditemukan selamat setelah dinyatakan hilang. Sementara itu, ke-15 korban pun meninggal dunia telah diamankan secara massal. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai kegiatan bakal calon presiden 2024. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Jelang pemilu 2024, momen kebersamaan bisa dianggap sebagai sinyal politik jelang pemilihan presiden. Seperti saat Prabowo Subianto yang mengendarai mobil buatan Pindad membawa Erick Thohir, Presiden Joko Widodo, dan juga Irina Jokowi. Dan berikut informasi selengkapnya. Mojibadi, ternyata harga telur ayam masih juga tinggi di sejumlah daerah. Nyatanya harga telur ayam diperkirakan tidak akan turun akibat adanya kesetimpangan baru. LPG 3 kg ternyata sedang sulit didapatkan di sejumlah daerah. Namun Pertamina Patraniaga membantah adanya kelangkaan. Presiden Joko Widodo pun tegaskan LPG 3 kg bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kita beralih ke informasi lainnya, Mojibadi. Pemilik kendaraan kini memiliki semakin banyak pilihan untuk memilih bahan bakar minyak. Produk BBM Pertamax Green 95 diluncurkan sebagai upaya Pertamina mendukung pemerintah menuju net zero emission di tahun 2060. Ribuan warga di Karachi, Pakistan turun ke jalan untuk memprotes penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran di Swedia dan juga Denmark. Berikut informasi selengkapnya. Dan selanjutnya ada liputan menarik untuk Mojibadi yang sedang mencari pekerjaan. Jadi jangan kemana-mana, informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Syahnas Aprilia dalam Moji Pagi. Bagi para pelamar kerja, Job Fair Mega Bekasi 2023 hadir menyelenggarakan acara Bursa Kerja. Nah, buat Mojibadi yang ingin mencari pekerjaan, masih ada kesempatan hingga 27 Juli besok. Dan berikut liputannya khusus untuk Anda. Dari informasi kuliner, kami akan mengajak Anda untuk menikmati kuliner ayam ngumpet, sajian sebuah rumah makan khas Sunda. Ayam ngumpet yang berarti ayam sembunyi ini merupakan olahan ayam goreng yang dipadu aneka daun, dimakan bersama sambal kecombrang dan tumis oncom lenca. Dan untuk perakiraan cuaca hari ini, BMKG memperkirakan adanya potensi hujan petir dibarengi angin kencang yang akan terjadi di sebagian wilayah ibu kota pada pagi hari. Memasuki siang hari, cuaca untuk wilayah Jakarta Barat, Pusat, serta Utara diperkirakan cerah berawan.
Sementara cuaca di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur akan berawan. Dan berikut perakian cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Mojibadi, jangan lupa segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget. And have a great day. It's Moji.